Kami dari kelompok 1 Praktikum Biokimia 1. Saya Aji Dewangsa dengan ujung NIM 029. Saya Dwi Nita Nurul Aini dengan ujung NIM 057. Saya Anissa dengan ujung NIM 011. Saya Azahra Ramadhani Putri dengan ujung NIM 059. Kami akan menjelaskan materi Praktikum Biokimia 1 yaitu kromatografi lapis tipis asam amino. Adapun tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Materi singkat kromatografi lapis tipis atau KLT adalah teknik pemisahan yang sederhana namun efektif untuk menganalisis campuran. Metode ini bisa digunakan untuk mengetahui jumlah komponen, mengidentifikasi suatu senyawa, memeriksa tingkat kemurnian, hingga memantau jalannya reaksi melalui muncul atau hilangnya bercak. KLT memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi karena mampu mendeteksi senyawa hingga ukuran mikrogram dengan waktu analisis yang singkat hanya sekitar 5-10 menit. Secara umum, proses KLT terdiri dari 3 tahap utama, yaitu penotolan sampel pada plat, pengembangan dengan bantuan pelarut yang membawa senyawa bergerak naik, serta visualisasi bercak, baik secara langsung maupun dengan bantuan metode deteksi tertentu. Adapun alat dan bahan yang digunakan, alat, plat atau lembaran kertas KLT, 2 chamber KLT, 3 botol semprot, 4 pengering rambut. Adapun bahan yang digunakan, yang pertama ada pelarut yang menjadi fase gerak seperti N-butanol, asam asetat, dan gula aquades. Selanjutnya ada 3 asam amino seperti tirosin, triptopan, dan glisin. Selanjutnya ada campuran asam amino sebagai sampel dan ninhidrin. Berikut adalah langkah percobaan pembuatan lapis tipis. Plat gelas yang dipakai harus bersih, terutama harus bebas semak. Kemudian timbang 20 gram silika gel dan kocok dengan 40 ml air selama 30 detik di dalam botol. Selanjutnya suspensi ini dimasukkan ke alat pembuatan lapis tipis. Lalu biarkan lapis tipis ini di tempatnya selama kira-kira 10 menit. Sesudah ini boleh dipindah tempatnya dan dibiarkan kering di udara selama semalam. Selanjutnya, gambar garis awal 1 cm dari tepi bawah plat menggunakan pensil. Kemudian, teteskan larutan asam amino standar atau sampel campuran pada garis awal. Keringkan plat dengan pengering rambut. Selanjutnya, masukkan plat ke dalam chamber. Biarkan pelarut naik sepanjang plat hingga mendekati 1 cm dari ujung plat. Selanjutnya, angkat plat, semprot atau celup plat dengan reagen ninhidrin. Kemudian, keringkan di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 5 menit hingga muncul bintik berwarna. Langkah selanjutnya, tandai bintik berwarna, ukur jarak dari garis awal ke bintik, lalu hitung nilai RF. Pada praktikum kromatografi lapis tipis, yang pertama ada glisin, yang kedua triptopan, yang ketiga tirosin, dan sampel terakhir yaitu sampel yang tidak diketahui. Di mana pada saat ditotalkan di KLT, sampel glisin memiliki nilai RF 0,35, di mana nilai standar RF-nya yaitu 0,246. Untuk triptopan, nilai RF didapat yaitu 0,63, di mana nilai RF standar dari triptopan yaitu 0,539. Untuk sampel asam amino tirosin, nilai RF yang didapat pada praktikum ini yaitu 0,67, sedangkan nilai RF standar pada tirosin yaitu 0,615. Pada sampel asam amino yang tidak diketahui, nilai RF yang didapat akan ada 2. Nilai RF yang pertama yaitu 0,35, sedangkan untuk yang kedua itu 0,67. Ini menunjukkan memiliki kesamaan pada sampel asam amino glisin dan juga sampel asam amino tirosin. Pada percobaan kromatografi lapis tipis untuk analisis asam amino digunakan pelarut campuran N-butanol, asam asetat, dan aquades. Sistem ini menyeimbangkan sifat polar dan non-polar sehingga sesuai untuk memisahkan asam amino dengan polaritas yang berbeda. N-butanol berperan sebagai fase gerak non-polar, asam asetat menjaga kestabilan bentuk molekul dengan mencegah ionisasi berlebih, sedangkan aquades meningkatkan polaritas pelarut dan memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen dengan gugus amino dan karboksil.
Fase diam berupa silika gel yang sangat polar menahan senyawa polar lebih kuat. Hasil menunjukkan glisin sebagai asam amino paling polar memiliki nilai RF terendah yaitu 0,35, sedangkan tirosin dan triptofan dengan gugus aromatik nonpolar bermigrasi lebih jauh dengan RF 0,63 dan 0,67. Perbedaan ini mencerminkan tren polaritas molekul. Selain itu, pH, kelembapan, ketebalan silika, serta volume pelarut juga mempengaruhi hasil. Sistem pelarut ini efektif karena mampu menghasilkan pemisahan yang jelas sesuai sifat asam amino. Noda ditampakkan dengan ninhidrin menghasilkan warna khas sesuai struktur dan konsentrasi. Kesimpulan 1. Sistem pelarut N-butanol, asam asetat dan aquades efektif digunakan untuk memisahkan asam amino karena mampu menyeimbangkan sifat polar dan nonpolar dalam fase gerak. 2. N-butanol berperan sebagai pelarut utama yang bersifat nonpolar, membawa senyawa yang lebih nonpolar seperti tirosin dan triptofan. 3. Asam asetat bertindak sebagai pengasam dan pelarut polar yang membantu menjaga kestabilan bentuk metal asam amino agar dapat bermigrasi secara teratur di lempeng KLT. 4. Aquades atau air meningkatkan polaritas pelarut dan memperkuat interaksi dengan gugus polar NH2 dan COH pada asam amino, terutama pada senyawa yang sangat polar seperti glisin. 5. Nilai RF glisin yakni 0,35 yang paling kecil menunjukkan sifatnya paling polar, sedangkan tirosin yakni 0,67 dan triptofan 0,63 yang memiliki nilai RF lebih besar menunjukkan sifatnya lebih nonpolar dan lebih mudah terbawa oleh pelarut.